Startup atau perusahaan rintisan pernah diramalkan menjadi bisnis masa depan. Namun perlahan sayangnya tak sedikit startup yang mungkin gigit jari lantaran usahanya mandek di tengah jalan kemudian melakukan PHK. Terlihat mentereng tapi potensi rugi bisa jadi segambreng. Kami bahas bersama Edi Danusa Putro, Sekjen Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Amvensindo. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Stephanie. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kita berbicara bagaimana perkembangan startup. Tapi kita mulai dengan beberapa startup yang cukup punya nama besar ya, dikabarkan memangkas karyawan, kemudian menutup gudang dan lain sebagainya. Pengamatan Anda mengapa bisa terjadi? Karena kan bisnis startup perusahaan rintisan ini khususnya di 2 tahun kebelakang di masa pandemi bisa menjadi produk digital yang punya nilai positif dan menjadi keharusan di banyak sektor sebenarnya. Ya, apakah startup membawa manfaat bagi masyarakat dan pengguna? Jelas ya. Tapi startup itu memang mayoritas itu belum profitable. Jadi mereka mengandalkan injeksi modal dari investor. Kalau tidak ada injeksi modal dari investor, ya mereka sulit untuk terus menjalankan aktivitasnya. Kenyataannya saat ini investor lebih selektif, lebih pilih-pilih untuk melakukan investasi ke startup yang mana saja. Kenapa? Ya karena memang sedang terjadi pergerakan di dunia makro, suku bunga naik, likuiditas berkurang dan sebagainya. Jadi memang investor itu lebih selektif. Oleh sebab itu, startup nggak boleh terlalu overconfident bahwa investor akan pasti injeksi modal terus. Oleh sebab itu mereka perlu memperpanjang nafasnya. Modal yang mereka miliki harus dipanjangin. Yang tadinya mungkin cukup untuk 6 bulan ya jadi harus cukup untuk 12 bulan. Jadi istilah di kita itu adalah runway-nya diperpanjang. Salah satu cara untuk memperpanjang runway tersebut adalah dengan melakukan efisiensi. Dan salah satu cara untuk efisiensi adalah memangkas karyawan. Jadi ini memang logical sequence-nya seperti itu ya, sebab akibatnya ya. Oke, jadi artinya dengan pemutusan hubungan karyawan kan banyak orang di timeline begitu yang mengatakan, oke, startup yang tadinya mungkin banyak atau dinilai menjadi salah satu bisnis masa depan, kok kayaknya enggak ya, kok mungkin pamornya turun ya, atau ada yang salah atau gimana? Ternyata mungkin dengan PHK itu tadi, logiknya atau secara logika itu adalah masuk ke efisiensi itu ya Pak Edi? Ya, tapi sebenarnya gini, saya mungkin mau kembalikan lagi ya, saya mau sedikit berkomentar yang tentang startup itu ya. Jadi bahwa memang startup itu ujung-ujungnya kan sebuah perusahaan juga. Hanya mungkin mengandalkan lebih banyak teknologi daripada perusahaan biasa gitu ya. Jadi tapi bagaimanapun juga mau startup manapun yang mengandalkan teknologi ya ujung-ujungnya harus profitable. Kalau nggak profitable ya nggak sustainable bisnisnya. Tapi profitable itu kan mungkin beda-beda ya. Mungkin perlu 5 tahun, ada yang perlu 8 tahun, ada yang mungkin perlu 10 tahun. Tapi ujung-ujungnya startup manapun ya harus punya profitable bisnis atau punya yang kita sebut path to profitability. Punya roadmap menuju profitability. Nah itu yang sekarang investor makin lama akan makin tekankan. Kalau nggak punya path to profitability karena memang bisnis modelnya terlalu mengandalkan bakar uang adalah uang investor, ya kita nggak akan tolerir, kita nggak akan lagi percaya gitu. Dan harus profitable. Karena kan selama ini mungkin startup identik dengan tren bakar uang tadi ya yang melekat ke perusahaan rintisan. Artinya ketika seseorang ingin mendirikan perusahaan rintisan atau startup gitu, memang harus punya tarik jangka panjangnya profitable. Karena itu yang menjadi kunci dari investor ya kan, dan kemudian ini juga akhirnya akan bersinggungan dengan pemodalan itu tadi dan lain sebagainya Pak Edi ya. Ya. Jadi saya mungkin mau klarifikasi sedikit. Kita sebagai investor kita tidak ada masalah dengan bakar uang, tapi di awal. Awal sebuah bisnis ya dia harus bakar uang, dia harus melakukan marketing, dia harus customer acquisition dan sebagainya. Kenapa? Dia harus mencapai market share. Dia harus mendapatkan customers, market share dan growth-nya tinggi. Tapi itu di awal. Ya itulah mungkin ya ini generalisasi ya. Mungkin di 3 sampai 5 tahun pertama ya itu harus bakar uang. Tapi kalau dari tahun ke-8, tahun ke-10, tahun ke-12 itu masih bakar uang, ya menurut saya mungkin ada yang kurang tepat di strategi bisnisnya. Kalau udah
seperti itu masih bakar uang terus. Mestinya udah 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya itu seharusnya sudah profitable atau setidaknya sudah hampir profitable. Oke, termasuk dengan strategi goals ketika memulai perusahaan rintisan atau startup pasti banyak sekali yang kedepannya tuh pengen jadi unicorn, pengen jadi dekakorn gitu. Salah nggak? Atau mungkin sebenarnya itu masih long way to go, tapi nggak apa-apa dimasukkan ke dalam strategi, tapi sebenarnya bukan di awal-awal, bukan itu sebenarnya, belum sampai ke situ. Ya sebenarnya nggak salah juga, para founders itu ingin punya goal, ambisi sebagai unicorn, dekakorn, tapi menurut saya itu seharusnya bukan satu-satunya. Itu tidak cukup gitu. Kalau tujuannya kamu mendirikan startup ini apa? Saya ingin menjadi unicorn, Pak Edi. Menurut saya itu nggak cukup. Jadi harus unicorn, iya, karena valuation itu bagus, itu sebagai indikator atau hasil dari pertumbuhan, ya. Tapi seharusnya juga tidak hanya unicorn. Yang kedua mungkin adalah social impact, gitu kan, menciptakan lapangan kerja, economic impact, gitu. Nah, terus yang tentunya adalah profitability, gitu, karena perusahaan ini kan harus sustain. Jadi ada tujuannya, tidak hanya bisa status unicorn, harus lebih banyak daripada itu. Oke, berbicara mengenai masa depan startup yang ada di Indonesia. Indonesia menempati posisi 5 besar, ada di urutan kelima dengan jumlah startup terbanyak. Kalau saya tidak salah 2.300. Pak, ini pasti lebih hafal daripada saya. Artinya ini sebenarnya kita punya ekosistem yang positif ya. Masa depan startup di Indonesia seperti apa? Tantangan terbesarnya apa sih, Pak Edi? Ya, pasarnya menurut saya masih tetap besar ya. Kenapa? Kan kita kan jumlah penduduknya besar, orang Indonesia pada dasarnya senang belanja gitu ya, transaksi dan sebagainya ya. Jadi growth ke depannya meskipun kita ada koreksi, saat ini sedang mengalami koreksi dari sisi valuation dan bisnis startup, menurut saya long termnya dunia digital, ekosistem digital di Indonesia tetap menarik untuk investor ya. Cuma kita sekarang harus lebih cerdas memilah-milahnya ya. Karena kita nggak bisa mengenerasi semua startup itu sama. Ada startup yang bermainnya B2C, business to consumer. Ada yang menyasarnya B2B, business to business, ya menyasar UKM contohnya. Ya, ada yang B2B2C, ya, business to business, tapi ujungnya adalah konsumer juga. Ada yang B2C, direct to consumer, ya, macam-macam. Nah ini harus kita beda-bedakan. Karena bisnis model di setiap tipe-tipe ini beda. Belum lagi sektor. Ada sektor fintech, e-commerce, logistics, agri-tech, edu-tech, health-tech. Ini kita nggak bisa sama ratakan juga gitu kan. Bahwa memang pertumbuhan dan mungkin resiko yang ada di masing-masing sektor ini beda-beda. Jadi kalau kita sebagai investor, kita udah nggak lagi cukup melihat semua sama gitu. Kita harus membedakan berdasarkan bisnis model, berdasarkan sektor, dan berdasarkan tahap. Tahap itu artinya bisa early stage, seed dan series A, bisa juga growth stage, series B, C, D, dan seterusnya. Dinamika dan resiko yang ada di masing-masing stage ini beda. Ya. Jadi mungkin ya kalau nanti kita ada kesempatan lagi, kita akan lebih memilah berdasarkan turunan-turunannya. Oke, jadi memang harus ada bagian-bagiannya, kurang lebih seperti itu ya Pak Edi, dan itu kan beda-beda artinya karakteristiknya ya. Artinya begini Pak Edi juga, dengan adanya digitalisasi market, pasar itu tadi, kemudian menunjukkan sebenarnya trennya positif, akankah ini juga bisa turut serta menarik investor lokal? Bagaimana menarik investor lokal? Karena mungkin sekarang kan juga beberapa mungkin sebagian besar masih didominasi dengan luar kan? Iya. Tapi mungkin saya tambahin sedikit komen yang terakhir tuh nggak salah, tapi mungkin saya bagi-bagi. Untuk yang di early stage, seed stage ya, terutama seed stage yang angel investor dan sebagainya, itu investor lokal banyak yang bermain di situ. Seed stage dan pre-series A. Giliran udah series B, C dan sebagainya yang kita sebut sebagai growth stage, ya itu udah terutama udah lebih banyak investor asing, investor luar negeri. Kenapa? Mereka kantongnya memang lebih besar daripada kita. Bagaimana cara agar investor lokal itu bisa lebih tertarik? Ya satu ya mereka ada education, mereka harus lebih nyaman dengan resikonya, dan mereka harus ya mungkin harus lebih banyak diversifikasinya juga.
baik dari sektor, stage dan sebagainya. Ini memang butuh waktu. Bagaimanapun juga ekosistem startups dan venture capital di Indonesia ini kan masih relatif muda dibandingkan misalnya Silicon Valley yang sudah berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu kan, atau negara-negara seperti Jepang, China dan South Korea ya. Dan jadi memang ini menurut saya ini evolusi yang wajar. Kita udah 10-12 tahun di Indonesia udah mengalami dari awal yang mungkin saya sebut beberapa nama, Tokopedia, Traveloka, Gojek segala macam kan udah umurnya kan ya 10-12 tahun itu ya, tapi ya ini udah waktunya juga mungkin kita mengalami sedikit penurunan ya, ini proses evolusi yang wajar sih menurut saya. Oke, agar bisa sustainable, agar bisa profitable, tips dari Pak Edi seperti apa? Karena kan sekarang gini, banyak banget anak-anak muda yang ketika ditanya mau apa mungkin setelah lulus kuliah, bukan mau kerja di perusahaan ini, tapi mau mendirikan perusahaan rintisan, mau membuat atau mendirikan startup. Tapi ini kan susah-susah gampang. Nah, seperti apa Pak Edi? Ya, saya kalau ketemu calon founder, biasanya anak-anak kuliahan atau anak muda gitu mau bikin startup, saya selalu tanya satu pertanyaan. Saya awali ya, yaitu adalah what problem are you trying to solve? What problem or business opportunity itu sama lah kurang lebih. Nah kalau mereka jawab problemnya ini tadi, oke. Terus kemudian solutionnya apa? What solution do you have terhadap problem tersebut? Dan idealnya meskipun tidak selalu, idealnya itu harus ada unsur tech. Kenapa? Karena unsur tech itu membuat growth-nya lebih tinggi. Ya. Baru setelah itu kita ngeliat produknya, kita ngeliat bisnis modelnya. How are you going to get your revenue and profitability? Ini seringkali saya nggak cocoknya di sini, gitu. Bukan masalah problemnya atau solusinya, tapi soal bisnis model. How to get revenue and profit. Karena mungkin mereka terlalu mengandalkan bakar uang tadi. Dan value proposition-nya atau go to market strateginya tidak dirancang untuk profitable karena terlalu tipis marginnya dan harus mengandalkan bakar uang terus ya. Nah, jadi ini buat kita sebagai investor itu pentingnya. Terakhir ya, bukan terakhir dalam arti roadmap-nya, tapi adalah kita selalu tanya gitu, exit-nya bagaimana untuk kami sebagai investor gitu ya. Kalian mau jadi gede, kalian mau IPO, atau kalian mau dibeli oleh perusahaan yang lebih besar, atau kalian mau jadi profitable dan bertahan terus aja sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu beda-beda jawabannya. Ada yang memang dibilang ya saya nggak apa-apa, saya gede sedikit saya akan dibeli, saya nggak apa-apa. Saya mau IPO Pak Edi ya. Bahwa saya mau profitable dan sedikit saya akan terus bertahan di sini gitu. Ya, itu beda-beda. Ya, dan buat kita investor kita perlu dengar jawaban dari founders itu. Oke, nah ini buat mungkin sekarang yang lagi menyaksikan sedikit tips dari Pak Edi gitu ya. Paling nggak tadi ada tiga steps itu ya Pak Edi ya yang harus dipikirkan, dan orang-orang yang mau melakukan atau memulai bisnis startup-nya ada 3 poin tadi. Dan ini menjadi salah tiga dari bagaimana menarik investor gitu ya untuk join di bisnisnya. Terima kasih Pak Edi Danusaputro, Sekjen Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Amvesindo. Menarik sekali, kapan-kapan mungkin kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya Pak Edi ya. Terima kasih, selamat malam Pak Edi, salam sehat selalu.